Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dengan tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini pertemuan PP Bank Purworejo dikaitkan dengan HUT PP Bank BNI tadi telah kita laksanakan dengan mengawali pada tabur bunga. Alhamdulillah semuanya pada kesempatan ini banyak yang hadir. Terima kasih dan nampak sehat dan ceria. Salawat salam marilah kita senantiasa kita tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW sambil kita tunggu antu-antu syafaat beliau pada hari akhir. Kemudian selamat datang kepada perwakilan dari Sabang. Terima kasih dan mohon nanti disampaikan salam untuk Bapak pimpinan yang tidak hadir pada kesempatan ini. Acara selanjutnya kita sambil menikmati hidangan dan istirahat kita dengarkan camkan tausiah dari Bapak Pak kami. Monggo ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad habani wa man ahabbani kana ma'in fil jannah. Yang terhormat pengurus PP BNI Cabang Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota sekalian jemaah rahimahumullah. Yang pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan juga niat untuk thalabul ilmi. Maka mari kita syukur dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kami untuk memberikan sekedar tausiah ataupun saling mengingatkan Bapak Ibu membetul menggurui, tapi mari kita gunakan waktu yang singkat ini betul-betul untuk hal-hal yang positif, apa yang tertera di dalam tema pagi hari ini adalah guyub dan bahagia menjalani purna tugas. Alhamdulillah. Terus umur usia kita oleh Allah diberikan di alam dunia ini yang harus kita syukuri adalah sebagai karunia yang besar. Karena manusia itu kita tidak tahu, ada yang hanya diberi usia hanya 1 jam di dunia. Jadi setelah lahir 1 jam juga meninggal. Ini kapan nomor badan dulu? Ada yang diberi umur sampai 7 hari, berarti kahanjuk meninggal. Ini kata. Nah ibu-ibu, bapak itu semuanya yang hadir ini sampai purna tugas. Ini berikan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita syukuri di hadapan Allah selaku kita sebagai makhluk sosial? Makhluk sosial itu makhluk yang harus berdampingan dengan kanan kiri. Kita tidak bisa hidup sendirian.
kita mau tertawa, mau guyu, mesem mawon harus ada teman Bu nggih. Guyu-guyu dhewe iki obate entek iki kok. Pramila ibu-ibu yang kami, yang pertama bersyukur pada Allah, yang pertama adalah mengingat bahwa setiap detik kehidupan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat saudara kita yang ada di rumah sakit, mereka secara jiwa sehat tapi fisiknya tidak sehat. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semua yang hadir pagi siang hari ini sehat semua, lahiriah batinnya diparingi sehat. Dan jasad ini yang telah dibanderol oleh Allah satu dengan yang lain, ada yang sama, ada yang beda. Ada yang sampai diberikan usia 100 lebih, ada yang 100 kurang, ada yang baru 40 hari, ada yang sampai usia senja masih tuik masih dengan kehidupan. Ini karunia yang besar, dan umur yang panjang, umur yang barokah ini digunakan yang pertama kali adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mensyukuri nikmat Allah ya diberikan usia yang panjang, yang kedua adalah sering mengucapkan syukur, yaitu dengan mengucapkan bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah dengan lisannya bersyukur pada Allah dan mengucapkan hamdalah, juga dalam perilaku sehari-hari mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah melaksanakan ibadah dengan lebih tekun dan lebih ikhlas. Oke, kadang awak dhewe niku nek salat malah cocok susu tapi nek malah khusuk banget nggih. Alhamdulillah, monggo kita nikmat yang Allah berikan pada kita semua ini ya, yang pertama mensyukuri segala pemberian Allah dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu dengan amal kebaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya berikan waktu 24 jam oleh Allah setiap hari semalam. Ini adalah memperbanyak amal ibadah seperti sholat, zikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Ini sebagai amalan kita, karena secara bodoh saja manusia hidup di dunia adalah menunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena panggilan Allah ini kita tidak tahu. Walaupun kita sudah tahu panggilan Allah itu ada 3 mungkin. Ada panggilan Allah ke tanah suci, ini baru dipanggil Allah. Ada panggilan Allah waktu sehari semalam, panggilan sholat. Tapi panggilan Allah yang terakhir dipanggil sekali itu harus hadir dan tidak kembali, yaitu maut atau sedo. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi di usia Bapak Ibu semuanya ini ya, walaupun kita juga yang muda ya, juga dianjurkan untuk bersosialisasi hidup bermasyarakat. Ini kita dalam rangka memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dengan mengisi pada kebaikan adalah melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kata sangat. Ada kalanya ibu-ibu silaturahmi lewat dawis, lewat PKK, lewat pengajian, lewat pertemuan pensiunan BNI ya, siang hari ini juga suatu kegiatan untuk bersosialisasi. Karena karena kita sehat ya, kita kuat, ini bertemu dengan yang lain akan lebih fresh, mungkin akan lebih giat kembali. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam mensyukuri nikmat Allah? Yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Apa yang harus kita jaga? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Oke. Jadi kalau kita di dalam Islam itu tidak ada aturan perintah makan sehari 3 kali niku mboten. Tapi ten hadis menika kita disuruh makan itu apabila kita lapar. Kita disuruh minum apabila kita haus. Tapi kadang-kadang awak dewek niki cok lepas kontrol nggih.
kenapa di Indonesia itu rumah sakit penuh mungkin amargi sakniki menika wonten wabah demam berdarah niku tiap rumah sakit penuh sekali. Sampai di UGD kemarin tuh saya sering visit rohaniawanku nih. UGD pun kan penuh sedaya. Ini apa yang pertama akibat dari makan yang tidak teratur waktunya. Sampun kenyang nggih. Ini pagi sudah bubur ayam, nanti siang nasi urap mungkin, nanti siang lagi ada sate, kemudian habis maghrib nanti apa nasi goreng, malam tasih mie godhog. Masalah mungkin ini sedaya yang di dahar ya, di perut ini yang tidak muat, hanya onderdil yang satu dengan lain saling apa tarik menarik mungkin, mangke jantungnya sang kalah, ada ginjalnya yang kalah. Ini akibat dari makan kita yang tidak terkontrol. Karena itu menjaga kesehatan di hari senja ritual, menjaga kesehatan dan fisik dan mental ini adalah dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dengan satu hadisnya, apabila kamu makan sebelum kenyang ini kita suruh berhenti. Tapi kadang dewek nek napa kondangan kok kuwi ada 10 setan kinten-kinten sedaya mboten Bu. 10 setan dihampiri kabeh. Nah, pramila monggo kita sedaya menjaga kesehatan lewat makan ini harus kita apa kita yang tahu sendiri. Mungkin kadang awak dewek senenge makan hanya sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah mengurangi apa nasi ya, karbohidrat mungkin dengan sayuran, dengan buah-buahan dan lain sebagainya, ini untuk menjaga kebugaran fisik. Kemudian yang keempat adalah mengisi waktu dengan ilmu dan kebaikan. Kalau yang muslim ini memperbanyak membaca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Okay. Jadi kalau kita lihat survei yang hari ini orang banyak membaca Al-Quran atau membaca WA. Paling banyak membaca WA, walaupun di HP juga banyak Al-Quran, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bisa kita baca di media HP. Yang kelima adalah memperbaiki hubungan dengan sesama dengan meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sebelum kita dimintai maaf kepada yang lain, kita berjumpa saling maaf memaafkan. Kita berjumpa assalamualaikum itu sudah mendoakan kepada yang lain. Mereka juga mengucapkan salam kembali, ini saling doa mendoakan. Jadi orang yang bersalaman kemudian mengucap salam, insya Allah dosa keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua menjaga silaturahmi dengan keluarga dan sahabat. Jadi dia hanya terkecimpung di pertemuan rutin saja. Tapi kalau ada waktu kita bisa bersilaturahmi, bertemu pada saudara-saudara kita. Maka di dalam Islam ini diperintahkan untuk sholat 5 waktu ini supaya antara yang satu dan yang lain saling ketemu. Karena mengingat bahwa hidup kita itu sangat sederhana dan sangat sementara. Tapi karena manusia itu hidupnya tidak bisa sendirian, maka dianjurkan pada yang kakung untuk saling sholat berjamaah. Kalau yang putri boleh di rumah. Ini rusuh mungkin ada suatu keringanan. Tapi pada orang kakung ini diharapkan untuk saling berkunjung ke Baitullah, rumah Allah atau masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Yang ketiga, memberikan nasihat dan motivasi pada orang lain agar menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi orang yang diberikan nasihat itu jangan sampai orang sudah melakukan maksiat baru diberi nasihat, tapi saling mengingatkan supaya orang lain itu dia berlaku benar, ya, bertindak laku yang diridhai Allah. Tentunya kita harus selalu menasihati pada diri kita, pada saudara kita, pada teman kerabat kita yang bertemu baik di jalan maupun di tempat-tempat yang dilalui oleh seluruh manusia. Yang keenam adalah memperbanyak doa dan tawakal.
Jadi dengan mengisi usia senja, yang terakhir adalah memperbanyak doa dan selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar umur yang panjang ini berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memahami ya setelah nyawa kita dihembuskan oleh Allah dalam jasad kita usia 4 bulan ya di rahim ibu, sampai itu tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk mati. Kalau roh kita selamanya akan hidup, tapi jasad kita ini yang telah dibanderol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka roh itu akan selalu hidup. Maka mari kita bersama-sama ya menjaga roh kita ya ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 kriteria bersyukur kepada Allah, kemudian memanfaatkan waktu dengan amal kebaikan, menjaga kesehatan fisik, mengisi waktu dengan ilmu dan kebaikan. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan yang keenam adalah memperbanyak doa dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pada pokoknya mari usia-usia kita ini kita isi dengan berbagai hal kebaikan ya, baik di keluarga maupun di kanan kiri kita. Andai kata kita ada acara apapun, tidak ada mudarat ya, tidak ada alasan untuk saling bertemu, bertatap muka, bersilaturahim. Insya Allah dengan bersilaturahim ini Allah akan memberikan pada kita usia yang panjang yang barokah dan umur serta rezeki yang melimpah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, dan mari kita berdoa bersama. Yang pertama untuk almarhum Bapak Dr. Andes Rahmat Mulyo Miseno Pak, dan nanti doa kedatang Pak Haji Rahmat akan bergerak ibu kami royal katin cintanipun kali silaturahmi Pak Haji Rahmat saged rawuh sowan pinanggih kalian sedaya rencana-rencana jamaah. Monggo kita nyuwun dhateng Allah SWT mugi hajat kita lan sedaya ingkang nedhe menika pun paringi panjang umur ingkang barokah, diberi rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang melimpah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahika bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ta'ina kullaha. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'ul mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa rahmatan indal mautina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab ila akhirah Muhammad. Allahumma rabbana si bil basa ismi tasabi la sifa illa sifauka sifa Allah yuqtiru saqama ya aziz wa far ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik ila rahmatul alamin. Allahumma qillahu warhamhu wa'afihi wa'afahu wa'afid usilahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al kuburuhu min kibariran wa'afid kuburuhum Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabuli du'aul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Dan Bapak Ibu yang saya kalau aturaken mugi-mugi sedaya tindakan kita tansah pinangangan maghfirah pinangangan ridho sang Allah Subhanahu wa taala. Kita langsipun saking Allah dan kepodahanipun saking kepodahan kita. Kita akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi tausiah dari Pak Hamili. Selanjutnya sebelum sambil istirahat, takut saya lupa ya. Saya atas nama PP Paguyam PP Bangke di Purworejo khusus menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga Bapak Haji Firman itu yang telah ditinggalkan putri tercintanya. Teriring doa semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah pada tempat yang paling mulia. Terima kasih, nanti dijelaskan Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk sementara waktu kita skors untuk istirahat sejenak sambil menunggu hidangan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la quwwata illa billah. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketum PP Purworejo, matur nuwun. Berkaitan hal tersebut, saya atas nama sekeluarga matur nuwun sangat atas doanya yang diperuntukkan untuk anak kita almarhumah yang telah mendahului. Semoga doa Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak saya almarhumah husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Secara singkat, mudah-mudahan kepada Bapak Ibu yang telah bersama-sama mendoakan anak saya juga insya Allah diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat mengatakan yang cukup kolaborkan kurang lebih pun dilewatkan atau kali kurang lebih sangat terpaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalender ya udah belum lah. Bagi yang sudah menerima hidangan, monggo dikedapi. Dan terima kasih kepada yang bertugas piket, Ibu Khotimah dan Ibu Saminah.
Monggo langsung dihadapi mau dulu. Lagi bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah nih, tumpah.
Tunggal-tunggal ini kan.